Kalau bukan karena nikmat dari Allah, kalau bukan karena anugerah dari Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk hadir ke tempat ini untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan, untuk mendapatkan pahala-pahala, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang insya Allah kita akan temukan nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang berkatnya Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, yang berkat diutusnya Rasulullah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu besar jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, bahwasanya Rasulullah adalah sentral tujuan maksud daripada Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini serta isi. Jadi begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kemuliaan-kemuliaan itu juga terpercik mengimbas kepada kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, terutama bagi para sahabat, bagi para keluarga, dan juga umatnya Rasulullah SAW. Sehingga kecintaan yang ada pada diri sahabat itu sangatlah besar. Bahkan mereka lebih memuliakan Rasulullah daripada diri mereka, keluarga mereka, apalagi harta mereka. Ada seorang dari Quraisy yang pada saat itu belum masuk Islam. Dia terkejut, heran melihat begitu besar cintanya sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Tak kala Rasulullah lagi bicara, lagi berdialog dengan orang-orang Quraisy, dengan pembesar Quraisy, itu sahabatnya menjaga. Bahkan di antara mereka ada yang menadah daripada bekas air yang keluar dari Rasulullah ketika Rasulullah bicara. Maka seseorang ini berkata, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama habbati ashabi Muhammadin Muhammadan." Maka aku tidak pernah melihat kecintaan seorang kepada seseorang melebihi kecintaan sahabatnya Nabi Muhammad kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada Rasulullah ini juga merupakan bukti kesempurnaan iman seseorang. Kata Rasulullah, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi." Tidak beriman di antara kalian, tidak sempurna, tidak mentok keimanan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang khalik apabila Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah ini kalah. Seharusnya kecintaan Rasulullah itu adalah nomor satu, paling utama, itulah yang ditunjukkan oleh sahabat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana termaktub di Al-Quran Karim, "An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim." Nabi Muhammad itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri-diri. Nah, oleh sebab itu, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ajarkan, fakhudhu, maka kita ambil. Wa manaha ankum, dan apa-apa yang telah dilarang dari Rasulullah, maka kita tinggalkan. Ma atakumur rasul fakhuduhu, kata Allah. Apa-apa yang datang dari Rasulullah, fakhuduhu, maka ambil, terapkan, lakukan, praktekkan. Wa manaha ankum fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkan. Lalu bagaimana kita mengetahui apa yang disampaikan Rasulullah kalau bukan dari para sahabat, para tabi'in, para salaf, sampai kepada para ulama-ulama kita ini? Oleh sebab itu, pasang niat,
pasang i'tikad, pasang keinginan untuk kita maju, terutama berkenaan di dalam bulan Muharram ini, agar kita selamat sampai berjumpa dengan para sahabat, para keluarga Rasulullah, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yaitu untuk kita senantiasa walzam kitab Allah watba' sunnatan, senantiasa ikutilah Al-Quran sebagai pedoman dan juga sunnah-sunnah Nabi. Walzam kitab Allah watba' sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi, kemudian ikutilah thariqah, jalan daripada as-salafun salih. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti daripada niat kita, jejak dengan menghadiri majelis ini dengan tujuan mengikuti, kemudian mensyiarkan agama, kemudian mensyiarkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar pahalanya, insyaallah kita akan dijumpakan bertemu dengan para sahabat, para ulama, dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memulai itu, marilah kita introspeksi diri kita, menyadari diri kita, betapa lemahnya kita, betapa kurang semangatnya kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bangkitkan semangat kita, timbulkan gairah kita, karena siapa yang paling cinta dengan Rasulullah adalah orang-orang yang paling sempurna mengikut daripada jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul habaib hadirin rahimakumullah. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan, hanya sekedar untuk melengkapi daripada majelis kita pada malam hari ini. Mungkin ada Habib Hasan atau Habib Taufik mungkin yang akan menyampaikan mungkin semenit atau 2 menit, cukup nggak? Semenit, 2 menit, atau sepatah 2 kata, ya paling tidak 20 menit kita persilakan kepada Habib Hasan bin Habib Allah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sahibil mu'jizat wal hujjatil baqi'ah wal barahin wa ala ashabihi al-tahirin wa ala ashabihi al-tayyibin wa ahlihi al-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengumpulkan kita di malam yang harinya dikenal di dalam Islam dengan nama Yaum Tasu'a, hari ke-9 daripada bulan Muharram. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadisnya beliau bersabda, la in ishtu babil la asumanna tasi', la asumanna tasi'. Bila aku Allah berikan umur yang panjang sampai aku menemukan tahun depan di bulan Muharram, aku akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah untuk berpuasa di 9 Muharram, di samping sunnah khusus puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram, di samping sunnah khusus untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Muharram. Jadi sunnahnya dari 3 arah. Ulama apabila diniatkan semuanya maka dapat 3 pahala puasa dalam satu hari.
hadis yang lain, "Shaumu yaumin minha bi shaumi 30 yauman." Puasa satu hari di bulan Muharram seperti puasa 30 hari di luar bulan Muharram pahalanya. Kenapa? Karena hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Habrul Ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya An-Nabi tidak pernah kelihatan berpuasa sangat banyak di suatu bulan kecuali bulan Muharram. Hampir 1 bulan penuh beliau berpuasa. Setelah bulan Ramadan nggak pernah melihat. Nabi sering berpuasa. Tanggal 10 Muharramnya ini termasuk hari yang mulia di dalam Islam yang dikenal dengan Yaumu Ashura, hari Ashura tanggal 10 Muharram. Dan Nabi SAW ketika baru hijrah ke Madinah, dan di Madinah ada komunitas dari kaum Yahudi yang setelah negerinya di Palestina dihancurkan oleh raja dari Persia yang pada saat itu mereka menguasai dunia. Setelah mereka membunuh nabinya, Nabi Yahya, dan ayahnya Nabi Zakaria, Allah turunkan bala kepada mereka dan akhirnya mereka diusir daripada negerinya. Dan mereka menetap di beberapa tempat, salah satunya di Madinah Al-Munawwarah. Mereka menyulut api dendam kepada 2 kabilah yang selalu bertikai di Madinah sebelum datangnya Nabi. Sebut kabilah Uwais atau Aus dan Daus. 2 kabilah ini selalu bertikai karena Yahudi selalu mengongkorin mereka supaya bisa mengambil tapuk pimpinan. Makanya dalam situasi yang 90% mereka bisa mendapatkan pimpinan di dalam Madinah, Nabi hijrah ke sana, terus Nabi langsung diangkat menjadi pemimpin di sana. Makanya Yahudi sangat menaruh dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tadi ketika Nabi pindah ke sana tanggal 10 Muharram, Nabi dapatkan para Yahudi berpuasa. Ditanyakan kepada Nabi, kenapa kalian berpuasa? Karena di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran bala tentara Fir'aun, yang akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah. Di dalam Al-Quran, "Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatan." Hari ini aku selamatkan jasadmu supaya menjadi tanda untuk orang-orang setelah kamu. Dari jasadnya Fir'aun yang keberapa itu Allah selamatkan jasadnya. Di sana Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Allah, "Al-an faqad kafarta." Sekarang kau beriman, akan tetapi sebelumnya kau kafir kepadaku. Makanya kata ulama, taubat itu terbuka lebar. Bagaimanapun sebanyak apapun dosa yang dibuat oleh umat manusia, taubat itu terbuka lebar. Dan kata ulama, ada 2 amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau nggak mau, nggak diproses lagi. Yang pertama sholawat, yang kedua taubat dan nasuha. Taubat yang benar-benar taubat yang memenuhi syaratnya. Ada 3 syaratnya. Di lain waktu kita bakal menjelaskan. Allah tenggelamkan, nggak ada yang selamat kecuali 1 orang selamat dari bala tentaranya Fir'aun. Nah, ini yang diceritakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf di dalam perkataan atau kalamnya beliau. Waktu selamat, Nabi Allah Musa bingung, ditanyakan sama Jibril. Jibril tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Musa, bahwasanya orang ini Allah selamatkan dia karena dia memakai kufiah seperti kufiah yang kau pakai. Memakai kufiah seperti kufiah yang kau pakai. Ini sesuai dengan hadis man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala golongkan mereka itu darinya. Ntar di hari kiamat akan dibangkitkan sama orang yang dia selalu menyerupai, gaya hidupnya selalu diikuti. Jadi kalau mengikuti kaum saleh, mereka akan dibangkitkan sama Nabi Muhammad, di belakangnya para sahabatnya, para anbiya, para saleh. Insyaallah kita semua dibangkitkan oleh orang-orang yang saleh, keluarga kita dan masyayikh kita. Di belakangnya kita ngikut pada guru-guru kita. Nah, kapan? Kalau guru-guru kita, para aulia, as-salihin, ajdaduna, as-salafuna bani alawi ada di dalam hati kita. Nah, tetapi kalau di dalam hati ini diisi dengan orang lain, kita akan dibangkitkan sama mereka. Akan dibangkitkan sama, kalau di hatinya ada pesepak bola dunia yang kafir. Dia di dunia nggak bisa ketemu, di sana ketemu. Dalam keadaan yang menyeramkan, masuk neraka dia ngikut di kamarnya dengan berbagai macam siksaan. Yang senangnya hatinya selalu condong kepada para artis dunia yang kafir, ngikutin cara hidupnya, bakal dibangkitkan bersama mereka. Nah, di sinilah kata Nabi SAW, ana aula minkum bi Musa, ana lebih utama untuk kalian daripada Musa, maka berpuasalah kalian di bulan haram. Dan perintah itu wajib pada saat itu, maka wajib. Cuman kewajibannya cuma sampai 1 tahun, cuma sampai 1 tahun. Selanjutnya turun di bulan Sya'bannya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, dihapuskan kewajiban berpuasa di hari Asyura yang pernah dilaksanakan 1 tahun, digantikan dengan berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dihapuskan hukum wajibnya, tersisa hukum sunnahnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu yawmal Asyura ahtasib minallahi kafarata sanah. Aku berpuasa di hari Asyura berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa 1 tahun penuh. Nabi enggak pernah punya dosa, maksudnya untuk para umat berpuasa. Jadi berpuasa di hari Asyura 1 hari, pahalanya dan faedah keutamaannya mengampuni dosa selama 1 tahun penuh. Di hari Arafah 2 tahun penuh, tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya. Tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya. Kata ulama lagi, disunnahkan tambah 1 hari setelahnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kalian kalau kalian berpuasa hari Asyura, puasalah hari sebelumnya dan sesudahnya. Kenapa? Karena Nabi itu paling senang untuk berbeda dengan orang kafir di dalam ibadahnya, di dalam kebiasaan mereka, nggak pernah menyerupai orang kafir, nggak senang Nabi. Kayaknya salah satunya ini. Kalaupun tidak bisa, yang paling afdal puasa tanggal 10-nya. Dan di tanggal 10 Muharram disunnahkan juga hadis mengatakan man wassa'a ala iyalihi fi yaumil Asyura wassa'allahu alaihi sa'ir sanah. Barang siapa yang memberikan keluasan untuk keluarganya di dalam rezeki, di dalam kasih sayang, memberikan sesuatu yang enggak pernah diberikan kepada keluarganya di hari-hari lain, dia berikan di hari Asyura. Wassa'allahu alaihi sa'ir sanah. Allah akan melapangkan, meluaskan, memudahkan semua umurnya, semua pekerjaannya, semua hajatnya di 1 tahun penuh di tahun tersebut. Dan banyak lagi amalan-amalan yang berasal dari salaf, kalaupun ada hadisnya dhaif, seperti bercela di tanggal
10 Muharram, di hari Asyura, dan juga disunnahkan untuk memegang atau membelai kepalanya anak yatim. Ini suatu makna kiasan di dalam hadis, sesuatu yang diperintahkan oleh ulama. Maksudnya membelai anak yatim itu suatu tanda memberikan kasih sayang atau perhatian kepada mereka. Tanggal 10 Muharram nggak ada di dalam Islam. Ibadah itu cuma dalam 1 tahun, kecuali ibadah-ibadah tertentu. Kalau kayak gini umum, anak yatim itu perlu diperhatikan 1 tahun penuh. Saking pentingnya memberikan perhatian, pertolongan kepada anak yatim, Nabi SAW pernah bersabda, "Ana wa kafirul yatim fil jannah kahataini." Aku dan dengan orang yang mengayomi, mengasuhi anak yatim dengan kasih sayang ikhlas lillahi ta'ala, seperti ini kedudukannya di antara aku sama dia di surga. Dekat derajatnya, disamakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena nggak gampang mendidik anak yatim. Anak yatim adalah orang tuanya pemberi nafkah, pemberi kasih sayang kepada dia. Allah cabut nyawanya sebelum dia balik. Itu yang disebut anak yatim. Makanya disunnahkan untuk mengusap kepala anak yatim dan juga memberi bantuan kepada mereka di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura, dengan harapan di hari-hari selanjutnya mereka itu selalu diperhatikan hari tersebut. Selanjutnya disunnahkan mandi pada hari itu, dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali, disunnahkan untuk berziarah orang alim setelah sholat asar pada hari tersebut. Para alim ulama, orang yang berilmu, orang yang soleh pada hari itu toh enggak, akan tetapi dianjurkan di hari itu dengan harapan kalau hari-hari sebelumnya kita enggak pernah berziarah kepada ulama. Ulama ini orang yang mengetahui syariatnya Nabi. Mereka penerusnya Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita jauh dari mereka, bagaimana kita mau tahu syariatnya Nabi? Kalau nggak tahu syariatnya Nabi, bagaimana kita mau menjalankan sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran yang telah kita bersama-sama kita dengarkan tadi? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa-apa yang datang daripada Nabi, ambillah. Ambil, pegang teguh, dijadikan pedoman hidup. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW untuk dirimu, maka jauhilah. Jauhilah. Perintah dari Nabi banyak, larangan dari Nabi banyak. Kalau nggak belajar nggak bakal tahu. Makanya ulama sepakat, ibadah yang paling afdal, ibadah yang dibebani oleh seorang mukallaf, anak yang baru balik, pertama kali adalah belajar. Konsep di dalam Islam, belajar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar itu nggak ada khusus untuk mengatakan saya sudah selesai daripada belajar. Nggak ada selesai di dalam agama Islam. Terus menuntut ilmu. Semakin banyak ilmunya, dia semakin merasa dirinya itu kosong, semakin merasa dirinya itu jahil, bodoh. Inilah ulama-ulama yang disebut ulama ul-akhirah, ulama yang dipuji di dalam hadis, di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang merasa aku sudah pintar, aku ini, nggak ada di dalam Islam. Dia nggak sesuai dengan konsep yang dibakukan oleh Nabi kalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu beberapa lagi ada amal ibadah yang dianjurkan oleh salaf di hari Asyura, dan banyak kejadian di hari Asyura di lain waktu bakal kita jelaskan. Dan munasabah di awal tahun, kita baru menyongsong awal tahun, dan ini termasuk hari Sabtu yang kedua di awal tahun ini. Bagaimana cara untuk memasuki awal tahun? Kata ulama, ibadah yang paling afdal untuk menghadapi awal tahun, kita lihat apa yang telah kita perbuat di tahun yang kemarin. Apa yang telah kita perbuat di tahun kemarin. Seseorang kalau mau akhir tahun, di dalam para pedagang mau tutup buku, dia hitung kembali selama 1 tahun, apakah dia mendapat keuntungan atau kerugian. Kalau kerugian, dia cari sebabnya di mana, nggak diulangi. Ini para pedagang duniawi.
Kalau pedagang ukhrawi, dan inilah hakikatnya pedagang di dunia ini, karena tujuan kita adalah negeri A, bakal kekal di sana. Dan cuma ada 2 tempat. Silakan pilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuman Nabi udah ngasih kita bocorannya. Jalan menuju surga nggak gampang. Jalan menuju neraka mulus, nggak ada bebas hambatan. Bebas hambatan. Makanya kalau orang disuruh ditanyain kenapa nggak pernah hadir majelis taklim, satu jawaban yang dikatakan adalah sibuk, walaupun dia pengangguran tetap sibuk kalau hadir majelis taklim. Cuma kalau ada sesuatu yang bersifat berbau duniawi, apapun kesibukannya dia pergi, lupa dia tujuannya. Nah, ini harus diintrospeksi diri. Kita bayangkan kalau malam ini sebelum tidur malaikat Israel datang ziarah kepada kita. Insya Allah umurnya itu seminggu lagi. Kira-kira apa yang dilakukan? Hartanya diwakafkan, dari anak yatim disantunin, sholat 1000 rakaat setiap hari, majelis taklim sampai ke ujung dunia dihadirin. Kan tetapi bocoran juga dari Nabi, al-mautu aqrabu ghaibin yantazar, di dalam hadis kematian itu adalah secepat-cepatnya orang yang lagi ditunggu bakal datang. Makanya kalau datang fujuatan, nggak ada yang nyangka-nyangka. Si fulan meninggal, kenapa? Nggak ada sakit, nggak ada apa. Kenapa? Kontraknya udah habis sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi, persiapkan diri kalian untuk menjemput sebelum ajal kalian menjemput. Kalau ajal sudah menjemput, disitulah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam, manusia para sekarang sedang tidur. Wa idza matu intabahu, apabila mereka meninggal baru mereka bangun. Ya Allah, aku belum pernah berbuat begini, belum pernah dosa aku belum aku selesaikan, aku semua begini dan begini. Penyesalan. Di saat di waktu yang penyesalan itu nggak ada gunanya lagi. Kalau udah meninggal tutup buku. Segala sesuatu yang sudah dapat di dunia itu yang bakal dipertanggungjawabkan. Ada seorang syair berkata, "Ya mata wa anta an hadhihi al-ladzati mashghul wa anta an kulli ma qaddamtu mas'ul." Sampai kapan kalian dengan segala sesuatu ini disibukkan? Sedangkan kalian dari segala sesuatu yang engkau buat di dunia ini, setiap detiknya, setiap menitnya, gerak-geriknya bakal dipertanggungjawabkan. Di yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalian akan mempertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Beliau hakimnya. Hakim yang nggak pernah disogok, nggak perlu untuk sogokan. Siapa yang mau nyogok Allah Subhanahu wa taala, dia dan semua alam semesta ini adalah miliknya. Dan para saksinya adalah malaikat, para bumi yang manusia ijak, dan para tempat setiap manusia berada, di setiap detiknya, di setiap harinya. Kalau dia bohong, itu petakan dari bumi bakal datang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, bohong ya Rabb, wahai Tuhanku, dia tidak pernah beribadah di atasku, dia berbuat begini pada hari sekian, pada menit sekian, pada detik sekian, tahun sekian, secara detail barang diucapkan, tangan bersaksi, bagian anggota tubuh semuanya bersaksi kepada kita. Persiapkan, kata Nabi SAW, persiapkan bekal kalian untuk menghadapi hari ini. Pada saat itu kita bakal disidang di hadapan manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai menemui hari kiamat. Jutaan miliaran orang yang ada di padang mahsyar. Nah itu, di munasabah awal tahun ini mari kita mengingat-ingat berapa banyak sholat yang kita tinggalkan, berapa banyak puasa Ramadan yang kita tinggalkan dan tidak kita jalankan, berapa banyak maksiat dosa yang belum kita bertobat atas. Kata Nabi SAW, disunnahkan umatku setiap kalian mau tidur, wasiatnya ada di bawah bantalnya. Kenapa? Siap kalau besok mau meninggal. Siap kalau tidur nggak bangun lagi. Jadi kalau ada hutang sekian, ada salah sama fulan bin fulan, tolong dimintakan maaf. Sebelum ntar dia nagih di akhirat. Kalau nagih di akhirat minta maafnya nggak gampang. Amal ibadah kita bakal diambil di sana. Kalau banyak. Kalau sedikit nggak ada amal ibadah, dosanya ditambah lagi untuk ditambah azab di
di hari kiamat. Nah itulah, marilah kita introspeksi diri di dalam 3 hal. Yang pertama, di dalam agama kalian, pertanyakan pada diri kita sendiri sampai sejauh mana kita memahami syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan bilang cinta kepada Nabi Muhammad kalau syariatnya nggak ditoleh, nggak ada. Ini cinta sekedar di mulut, nggak di hati. Yang namanya cinta kepada Nabi Muhammad, segala sesuatu yang dicintai, disenangi oleh Nabi Muhammad akan dibuat. Gimana mau dia buat kalau nggak tahu? Makanya di dalam Islam orang yang mempunyai ilmu punya derajat tinggi, karena mereka lah yang mengetahui, benar-benar mengetahui syariat Nabi Muhammad, dan mereka yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bagaimana sikap kita dengan dunia? Apakah dunia ada di dalam hati atau di luar hati kita? Keseharian kita, tujuan kehidupan kita untuk duniawi atau untuk ukhrawi? Setiap kita melangkah, setiap bergerak-gerik di otak kita, apakah ada keuntungan untuk duniawi? Apa yang condongnya untuk keuntungan ukhrawi? Apakah gerak-gerik kita semua segala sesuatu diukur dengan hal-hal harta, benda, kedudukan? Apa enggak kita pengennya mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada di diri setiap insan. Yang terakhir tentang akhirat. Bagaimana kedudukan akhirat di dalam hati kita? Apakah dia menjadikan kita pedoman hidup kita? Kalau orang tujuannya mau menjadi sarjana di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang pertanian apapun, mereka menggeluti bidang yang bakal mereka tuju. Nah, kalau kita tujuannya akhirat, silahkan pikirkan apa yang harus kita gelutin untuk mencapai tujuan kita yang benar, dan itulah tujuan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya. Nah inilah, semoga kita semua di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala at-taufiq yang besar, dan selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memperbanyak ibadah, berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha minni wa abikum. Kita tutup majlis ini dengan takbir yang detail. Qala Rasulullah sallallahu